kabar Kamoren? Baik-baik saja. Aku juga baik, Kamoren. Adik-adik apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja. Kamoren, gak berasa nih, udah hari Minggu ya? Iya, kalau hari Minggu berarti waktunya kita beribadah. Nah, sebelum kita beribadah, Kamoren mau mengajak adik-adik semua yang di sini dan bersama Kalola untuk memulai ibadah kita di dalam saat teduh. Kita mau mengundang Tuhan untuk hadir dalam ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini Tuhan berikan hari yang begitu indah. Matahari bersinar cerah, burung-burung berkicau, dan udaranya begitu segar. Oleh karena itu, Kamoren mengajak Kalola dan adik-adik untuk tetap selalu bersyukur. Oleh karena itu, kita mau memuji Tuhan dari NKB 7 ayat 6, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Pertanyaannya, apakah adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus memberikan bangsa dan negara ini untuk kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik? Nah, untuk semua pertanyaannya akan dijawab di dalam pelayanan firman yang dibawakan oleh Kalola. Silakan Kalola. Terima kasih Kamoren. Adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas pagi yang indah ini. Engkau boleh bangunkan kami, Engkau boleh persiapkan kami ya Bapa untuk masuk ke dalam hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Bapa, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan baik. Bantu juga Kalola ya Bapa yang pada pagi hari ini akan membawakan firman-Mu. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, sekarang adik-adik buka Alkitabnya dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Dibuka Alkitabnya dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah ketemu semuanya, Kalola bantu untuk bacakan ya. Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak nih, kitab Ulangan ini itu sebenarnya apa sih? Kenapa sih namanya Ulangan? Ada yang tahu nggak? Kitab Ulangan nih adik-adik, for your information, kitab Ulangan ini berisikan kumpulan dari khotbah atau nasihat atau pidato dari Musa. Nah jadi kenapa namanya Ulangan? Karena memang Musa mengulang kembali nasihat-nasihat atau pidato-pidato atau khotbah-khotbah yang akan disampaikannya kepada bangsa Israel sebelum bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan pada Ulangan 9 ini
adalah khotbah Musa atau pidato Musa yang disampaikan setelah Israel tiba di seberang Sungai Yordan sebelum memasuki tanah Kanaan. Disebutkan katanya sih besoknya bangsa Israel akan memasuki serta menduduki bangsa-bangsa, yaitu masuk ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, dalam Ulangan 9 ayat 1-3, Musa mengingatkan bahwa setiap kemenangan yang bangsa Israel dapatkan ketika melawan musuh-musuhnya yang lalu-lalu, jadi bangsa Israel itu dalam proses untuk menuju tanah Kanaan itu berperang melawan bangsa-bangsa yang lain. Dan bangsa Israel selalu menang. Musa mengingatkan ketika bangsa Israel itu menang, setiap kemenangan itu merupakan pimpinan dan penyertaan dari Tuhan Allah. Pun ketika bangsa Israel nantinya akan masuk ke dalam tanah Kanaan, akan melawan orang-orang enak yang kata Tuhan, yang kata Alkitab itu orang-orang enak itu tinggi besar, tinggi-tinggi, sedangkan bangsa Israel kecil. Nah, Tuhan Allah yang akan berperan dan memberikan kemenangan itu. Untuk apa? Untuk menggenapi dan memenuhi janjinya bagi bangsa Israel. Kemenangan demi kemenangan bangsa Israel bukan karena bangsa Israel nih orang-orangnya kuat, bukan karena bangsa Israel orang-orangnya tinggi besar, gagah, jago berperang, atau bukan juga karena orang Israel tuh setia, senang memuji Tuhan, orang-orangnya selalu baik. Enggak juga adik-adik. Tapi karena campur tangan Tuhan Allah. Tuhan sedang memenuhi rencana-rencana dan ketetapan-ketetapannya atas Israel. Tuhan sedang menggenapi janjinya kepada Abraham, nenek moyangnya bangsa Israel. Nah, jadi adik-adik, dari 3 ayat tersebut kita dapat sesuatu, yaitu adalah setiap kemenangan, setiap keberhasilan yang bangsa Israel dapatkan itu bukan karena kuat kuasanya bangsa Israel semata saja, tetapi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Adik-adik, kita memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus biasanya bulannya apa sih adik-adik? Bulan yang spesial bagi negara kita Indonesia. Ada apa sih di bulan Agustus? Nah, di bulan Agustus ini kita akan memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Sama seperti bangsa Israel yang kita baca pada pagi hari ini, kemenangan, kemerdekaan, kebebasan yang kita nikmati sampai hari ini bukan karena kuat dan hebat kita semata aja nih adik-adik, tetapi karena Tuhan memang menghendaki itu terjadi, karena Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi bangsa kita. Ia berkenan atas bangsa ini dan menganugerahkan kemerdekaan kepada kita. Jadi, karena penyertaan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, bangsa kita dan para pahlawan yang dulu melawan penjajah itu dapat menang dan kita dapat merdeka sepenuhnya. Bangsa kita pun mengakuinya adik-adik dalam pembukaan, di dalamnya pembukaan UUD 1945. Itu ada di alinea ketiga. Kalau adik-adik baca, nanti ada di bawah sini. Ini pembukaan UUD 1945, alinea ketiga itu ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong keinginan luhur, maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Artinya apa? Artinya bukan karena kuat kuasanya diri kita sendiri, tapi karena ada kebesaran Tuhan di dalamnya. Kayak gitu. Nah, kalau kita udah dikasih kebebasan sampai 75 tahun ini ya, bangsa Indonesia merdeka 75 tahun, kita udah dikasih kebebasan, kita udah dikasih kemerdekaan, kita udah dikasih hidup yang enak, tanpa harus setiap hari berperang kayak dulu. Apa sih yang bisa kita lakukan atas bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Nah, yang pertama, jadi ada 4 poin. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, takut akan Tuhan, dan menggantungkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan yang punya kehidupan. Kita nggak tahu 1 hari ke depan, 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Semua hidup kita Tuhan yang punya, Tuhan yang atur. Kemerdekaan pun itu karena pemberian Tuhan.
Makanya kita harus mengasihi Tuhan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus punya selalu sikap rendah hati. Rendah hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri sendiri, nggak merasa diri paling kuat, tidak merasa diri paling oke, paling wah. Selalu punya sikap rendah hati. Yang ketiga, mengasihi sesama walaupun dalam perbedaan. Contohnya apa, Kak? Contohnya mau bergaul dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman. Contohnya sederhananya gini, adik-adik lagi belajar online kan sekarang? Nah, adik-adik, biasanya kalau misalnya ada yang belajar online, adik-adik ada yang sekolahnya di sekolah negeri, yang adik-adik menjadi minoritas, teman adik-adik beda iman atau beda status sosial contohnya. Terus teman adik-adik ada yang nanya WA ke adik-adik, tadi Bu Guru kasih PR-nya dari mana ya? Aku nggak mau balas karena dia beda iman sama aku. Aku nggak mau kasih tahu karena dia mamanya cuman tukang gorengan misalnya kayak gitu. Itu nggak boleh adik-adik ya. Jadi kita harus menyamaratakan semuanya teman-teman kita kayak gitu. Kita harus bersikap sama rata, nggak boleh beda-bedain teman. Kemudian yang keempat, ikut berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Contohnya menjadi Karang Taruna atau ikut lomba 17-an, ikut kerja bakti. Biasanya kalau lagi ada pandemi gini, biasanya Karang Taruna itu aktif buat bagi-bagi sembako atau semprot-semprot disinfektan atau bersih-bersih kerja bakti kayak gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalau adik-adik diminta sama Pak RT atau sama tetangganya atau ketua Karang Taruna buat ikutan aja adik-adik. Itu merupakan bentuk rasa terima kasih kita sama Tuhan, karena Tuhan udah memberi kita kemerdekaan, hidup yang enak, kayak gitu. Nah adik-adik, jadi pagi ini kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, yang karena Tuhan telah menganugerahkan kita kemerdekaan, kebebasan bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua, mau terlibat dalam membangun masyarakat dan bangsa Indonesia. Amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Adik-adik, kita akan mengamini firman Tuhan dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu selama 1 minggu kemarin. Engkau boleh memberkati kami dan aktivitas kami dalam keluarga. Engkau juga boleh memberkati sekolah kami yang walaupun online ya Bapa. Engkau juga boleh memberkati orang tua kami yang masih bekerja walaupun mungkin di rumah saja. Ya Bapa, pagi ini kami belajar dari bangsa Israel. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami bahwa kami harus punya rasa rendah hati ya Bapa, rasa bersyukur karena kemerdekaan, kebebasan yang kami dapat nikmati sampai pada hari ini hanya karena campur tangan Tuhan saja, hanya karena kuat kuasa-Mu saja. Biarlah hati yang rendah hati, tidak sombong dan bermegah diri selalu ada dalam hati kami ya Bapa, oleh karena penyertaan Roh Kudus saja. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kami sebagai anak-anak di dalam keluarga. Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menjadi berkat bagi keluarga kami. Jauhkanlah segala mara bahaya daripada keluarga kami. Berkati mama, papa, kakak, saudara, oma, opa kami ya Bapa. Biarlah kami senantiasa selalu Engkau berikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera dalam keluarga. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami ya Bapa, yang Kau tahu bahwa kami sedang belajar online di rumah. Biarlah walaupun belajar online dan tidak maksimal mungkin, tapi Engkau selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu ada di dalam kami ya Bapa, supaya kami dapat mengikuti pelajaran online dengan baik. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pergaulan kami. Bapak, Engkau tahu bahwa di luar sana si jahat mengintai, si jahat mengancam kami ya Bapak. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin kami anak-anak-Mu, kami Engkau pelihara dengan baik. Engkau jauhkan kami daripada si jahat. Biarlah pergaulan yang baik yang boleh Engkau berikan kepada kami. Bapak yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk wadah persekutuan kami Pelkat Teruna, di mana setiap program-program yang akan kami jalankan, biarlah itu juga campur tangan Tuhan terjadi dalamnya. Biarlah Engkau mau memberkati setiap kakak layan yang terlibat aktif di dalam setiap pelayanan pada hari Minggu.
dan dalam mempersiapkan pelayanan kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB Immanuel ya Bapak. Setiap program kerja dan rencana-rencana kerja yang boleh kami rencanakan dalam untuk menunjang pelayanan, Engkau boleh menyempurnakannya, Engkau boleh memberkati. Biarlah campur tangan-Mu saja ya Bapa yang boleh terjadi di dalamnya. Biarlah gereja kami bertumbuh dan berkembang di dalam-Mu. Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, di mana pada bulan Agustus ini ya Bapak, kami akan memperingati kemerdekaan kami yang ke-75 tahun. Bapak, terima kasih atas 75 tahun yang boleh kami lewati dengan bebas, dengan merdeka. Sekali lagi bukan karena kuat kuasa kami ya Bapak, tapi karena penyertaan-Mu saja. Engkau boleh memberkati bangsa ini. Biarlah setiap permasalahan, setiap musibah dan tantangan yang negara kami ini hadapi, kami boleh selalu berpegang teguh kepada-Mu saja. Terlebih ya Bapak, kami sedang menghadapi bencana Corona ini ya Bapak dalam COVID. Biarlah setiap gugus tugas dan satuan tugas yang boleh pemerintah kami bentuk itu boleh bekerja dengan maksimal hanya mengandalkan kuat kuasa-Mu saja. Bapak, doa yang jauh daripada sempurna ini kami serahkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat adik-adik berikan ke gereja dengan cara di bawah ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Lola. Begitu kita bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita lewat bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, mari kita mau menutup ibadah kita dengan satu pujian, yaitu Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Adik-adik, ingat selalu firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar untuk saling mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan jangan lupa berkontribusi untuk negara dan bangsa kita. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.